Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasul TV menampilkan acara sirah bersama Ustaz Salman Al-Farisi, dan acara ini dirilis juga ke beberapa radio di daerah. Ke Batam ada Radio Sela FM di sana, di Banyuwangi ada Radio Habibullah, di Pontianak ada Radio Medina, di Semarang ada Radio Luciana Nomor 1, di Sukabumi ada Radio Latansa, di Magelang ada Radio Almas, dan di Bondowoso ada Radio Komunitas yang juga merilai acara ini. Juga di Banjarmasin, saya nggak tahu nama radio apa. Kadang-kadang mereka merilai tanpa memberitahu. Nggak apa-apa, Fadol, silakan. Ini milik semuanya. Assalamualaikum, Salman. Panjang kita semuanya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Ustaz Salman sehat terus nih, insya Allah. Mungkin barangkali karena ikut pola Rasul barangkali. Ya Allah. Sebagian besar apa sebagian kecilnya wallahu alam ya. Allahumma ya Rabb. Pakai tawadhu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan terima kasih kita atas limpahan karunia-Nya yang luar biasa. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehidupannya sangat menginspirasi kita sebagai umat Islam, yang syafaatnya juga sangat kita harapkan ketika tidak ada lagi berguna nanti apapun yang kita punya. Semoga kita termasuk nanti umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pendengar yang Allah muliakan Radio Silaturahim, semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa saya minta keikhlasan kita semua membacakan surah Al-Fatihah. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita, selalu menjaga dan melindungi Muslim seluruh dunia, selalu menjaga dan melindungi memberkahi negara kesatuan Republik Indonesia. Juga saya berdoakan semoga yang sedang dililit hutang di Indonesia Allah hutangnya, yang sakit disehatkan Allah penyakitnya, yang sedang berjuang disempurnakan Allah perjuangannya, yang hendak berbuat jahat diberi Allah hidayah hatinya. Ya, rumah tangga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Semua saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita diampuni Allah dosanya, dijadikan surga kuburannya. Ala hazihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa pendengar yang Allah muliakan, hari ini kita jumpa lagi di Radio Silaturahim dan TV Silaturahim dalam rangka mempelajari kehidupan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita sedang bercerita peperangan Badar dengan segala macamnya. Sudah berusaha kita ungkap. Hari ini kita ingin keluar dari Badar,
membahas satu tema yang penting dalam kehidupan kita, dan ini bagian dari sirah nabawi, ini bagian dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih temanya pola hidup sehat tanpa biaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang Allah muliakan, akhwan akhwat, saudara-saudaraku semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Gitu ya. Ada dua nikmat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang manusia banyak menyia-nyiakannya, yang manusia kurang pandai memanfaatkannya dengan baik, yaitu sehat dan diberikannya kesempatan. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang diberikan kesehatan, siapa yang diberikan keimanan, siapa yang diberikan rezeki untuk makan pada hari itu, maka seolah-olah dia sudah memiliki seluruh dunia dan seluruh isinya. Dari dua hadis ini kita dapatkan betapa kesehatan itu luar biasa. Orang mau berjuang, kalau tak sehat tak bisa. Kaya tapi banyak penyakit tak ada gunanya. Pintar tapi selalu sakit juga tidak bermanfaat. Sangat luar biasa sehat ini. Manusia yang paling sehat di dunia ini yang pernah Allah ciptakan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun umur beliau, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hanya 2 kali sakit. Kalau saya salah tolong tegur saya nih, siapapun yang mendengarkan kita. Flu dan demam, itu saja, nggak ada lagi yang lain-lain. Nggak ada riwayat Nabi kolesterol, nggak ada riwayat Nabi jantung, nggak ada riwayat Nabi sakit kepala yang akut, nggak ada darah tinggi, nggak ada apa macam. Nah, ini ya. Apa rahasianya? Apa karena dia Nabi? Loh, enggak. Ada kedisiplinan pola hidup sehat yang ditawarkan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau kita lihat. Nah, tapi saya mau ingatkan, umat Islam, kalau bicara ibadah, takut kali dia tidak sesuai dengan Rasulullah. Betul Pak Krisna? Maka orang bertanya, kunut itu sesuai dengan Rasulullah enggak sih? Maulid itu sesuai dengan Rasulullah enggak sih? Salat baca Bismillahirrahmanirrahim itu ditanya orang. Kalau hubungan ibadah, pasti ditanya orang dalilnya. Pasti dicek orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cara hidup sehat agak begitu kurang orang mencari bagaimana Rasulullah supaya sehat? Orang justru mencari latihan tai chi supaya sehat, Pak Krisna. Orang rela dibengkok-bengkokkan kaki, tangan, perutnya untuk latihan yoga supaya sehat. Betul nggak, Pak Krisna? Ya, betul. Orang rela bercapek-capek ria olahraga macam malam dipaksakan hanya untuk sehat. Lari 5 kilo keliling dia Gelora Bung Karno untuk sehat. Betul nggak, Pak Krisna? Minum pel ini, pel itu, entah apa macam nama obat multivitamin untuk sehat. Makan diatur, tak makan ini, tak makan itu untuk sehat. Semuanya menengok gaya orang lain. Aku mau tanya, siapa itu yang menemukan yoga itu? Aku mau tengok sejarah hidupnya berapa kali dia sakit. Nah, jangan salah sangka dulu dengan ceramah kita ini. Aku mau tanya, siapa itu yang bikin tai chi, senam aerobik yang pagi-pagi ibu-ibu suka kali, hari Minggu rame pula yang datang. Tujuannya supaya sehat. Tidak salah, Bu, Pak. Bagus, betul. Perjuangan kita supaya kita sehat. Tapi setelah kuperiksa yang bikin aerobik, kuperiksa yang bikin tai chi, yang bikin yoga, yang bikin diet, entah apa-apa macamnya, ya kan? Orang-orang yang bikin itu semuanya rata-rata berpenyakit.
Banyak sakitnya. Aha, ini dia. Banyak sakitnya. Saya mau nawarkan. Cara sehat yang kutawarkan ini tidak pakai biaya. Gratis. Majanan kalau iklan Radio Rasil. Ya kan? Udah lama nggak muncul memang radio iklan itu kan. Majanan, gratis. Dan terbukti. Oh itu nggak macam-macam kita mau menawarkan konsep sehat ini. Terbukti yang meneladankannya sehat seumur hidup. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru mulai aktif perang Bapak Krisna itu di umur 55 tahun. Tanya tentara zaman sekarang diajak perang umur 55 tahun, paling pengatur strategi. Jadi jenderal sudah, kayak Pak Gatot udah jadi jenderal, banyak di kantor lah ya kan. Udah jadi jenderal. Dia tidak lagi macam anak-anak dulu yang pergi ke apa macam mundur maju apa, tidak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ikut perang itu umurnya 55 tahun dan bukan pengatur strategi saja. Dialah yang mengatur mendisiplinkan pasukan, lari ke sana, lari ke depan, ke belakang, anak panah menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh para sahabat, kami kadang-kadang terengah-engah mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita mau tawarkan. Nah, ya. Sehat seperti Rasulullah, gratis. Nggak susah-susah. Tapi sebelum saya kasih konsepnya, saya mau bahas dulu. Sehat itu ada dua dalam Islam. Ya. Tadi kita baca hadis betapa luar biasanya sehat. Kita lihat Rasulullah. Sekarang saya mau cerita betapa luar biasanya apa tadi ku bilang itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lupa gue pakai kita mau bilang betapa tadi udah kita bilang betapa luar biasanya sehat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mau bilang bahwa sehat yang diajarkan Nabi itu ada dua macam. Nah, ini dia. Pertama, sehat batin, sehat jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, sehat jasmani. Kalau pepatah konvensional, dari tubuh yang sehat akan lahirlah jiwa yang sehat. Itu pepatah konvensional. Tapi kalau di Muqaddimah Tibbun Nabawi di Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan tidak Pak Krisna. Jiwa yang sehat akan memunculkan jasmani yang sehat. Ya, jiwa dulu ya. Jiwa dulu. Harus disehatkan. Kalau biasanya kan di mana-mana tulis raga yang sehat memunculkan jiwa yang sehat. Kalau Imam Ibnul Qayyim mengatakan tidak. Jiwa yang sehat akan melahirkan raga yang sehat. Nah, itu ya. Jadi kalau dalam Islam yang pertama sekali kita sehatkan jiwa, Pak Krisna. Jiwa pemirsa ya. Tenangkan dulu jiwamu, tenangkan dulu hatimu, tenangkan dulu pikiranmu. Karena penyakit ini semua muncul. Pegal kadang-kadang badan, siku kita kadang-kadang ngilu, muncul rematik, muncul asam urat, muncul entah apalah nama penyakit sekarang. Rata-rata muncul karena jiwa yang tidak sehat. Maka dalam Islam dari Nabi kita belajar yang pertama kali diajarkan oleh Nabi adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini paling gampang obatnya Pak Krisna. Satu aja firmannya kita ambil. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kata Allah. Bizikrillah. Selalu mengingat Allah. Selalu berzikir. Tatma'innul qulub. Akan menenangkan jiwa. Kita ini kadang-kadang kita pikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Betapa banyak orang yang susah hidupnya gara-gara memikirkan makan apa dia besok. Wong hidup aja besok belum tentu, kenapa kau terlalu pikirkan kali? Capek kali kau. Kenapa tak tenangkan aja hati? Pusing kepalanya. Jangan.
Mikirkan kontrakan, nggak usah dipikirkan. Dicari duitnya dibayar. Kayak gitu. Bagaimana? Gimana? Orang biasanya, aduh kontrakan gua bulan depan nih belum. Jangan dipikirkan, salah kau. Kerja kau kumpulkan duitnya bayar, gitu. Ini dipikirkan. Uang sekolah anak aku, jangan kau pikirkan itu. Kerja kau cari duitnya bayar, gitu yang betul. Kadang-kadang orang datang ke rumah, bagaimana susah pikiran gue Salman gini. Jangan kau pikirkan, gue bilang. Pusing kau nanti. Kerja kau, cari duitnya, bayar, selesai masalah. Subhanallah. Orang kadang-kadang kalau aku jawab gitu, memang begitu gue bilang. Ya memang enggak begitu. Jangan pikir-pikirkan. Sama di mana-mana kutemukan orang banyak berpikir. Ya. Nah, padahal nggak suruh kita pikir kayak gitu-gitu amat. Saya ulangi lagi, jiwa yang tenang. Kata Allah, kalau mau jiwa kau tenang, berzikirlah kepada Allah. Emang dahsyat Pak Krisna. Kalau Bapak Krisna coba ini ya. Kalau pemirsa juga mau coba, pendengar mau coba. Coba perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang ketenangan yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Cuman orang malas. Cuma menggeser mau pola zikir pakai tasbih apa enggak? Itu aja. Kalau aku lebih senang pakai tasbih. Ada yang tidak pakai tasbih, tak apa-apa. Tak usah kita berdebat. Nanti ada yang pula yang bid'ah apa ini macam pusing pula kepala kita gara-gara itu, ya kan? Kau usah ikut-ikut kita situ. Kau mau pakai tasbih, mau enggak pakai tasbih, silakan. Coba aja berzikir kepada Allah SWT. Ya Allah, berzikir kepada Allah itu hal yang paling gampang, gampang. Sambil nyetir, bismillah, tawakkalna ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Di motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak mau aku la ilaha illallah, bid'ah katanya. Aku kasih, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak mau kau kul huwallahu, Allahumma sholli. Serserah kau. Apa aja yang kau mau zikirkan. Itu. Berzikir kepada Allah. Ini yang pertama ya. Kita ajak semuanya, pemirsa pendengar, berzikirlah kepada Allah. Kalau pula bisa, spesialkan waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di sela-sela ceramah kita dengan tema-tema yang lain pernah saya sampaikan. Ini kita khusus bahas ini dulu ini. Nah, ya. Saya ajak kita semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajak keluarga juga begitu. Saya kemarin bilang sama istri saya, Dek, kita mau robah dulu pola hidup kita. Kita berzikir dulu sama-sama. Jangan masing-masing. Saya mau ajak dia berimam dengan saya. Energinya beda. Energi beda. Dan anak-anak harus ikut duduk. Karena anak saya udah 2 tahun. Saya mau ajak walaupun hanya sekedar baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas mungkin. Tapi sama-sama, rame-rame. Di pesantren kita di Sawangan, kita sudah mulai baca beberapa wirid-wirid yang dianjurkan oleh para ulama. Ratib al-Haddad atau Ratib al-Attas atau Wird al-Latif atau Al-Ma'thurat atau apalah modelnya, saya tidak terlalu mau mengeksklusifkan manapun zikirnya, ya kan? Kenapa? Saya menginginkan orang-orang yang saya lead di rumah atau di sekolah, di pesantren, saya menginginkan mereka juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar tenang pertama jiwanya. Karena Allah yang jamin, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Jadi jangan pernah kering lidah kita dari zikir, selalu basah lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu terserah, mau yang mana boleh. Apalagi sekarang Pak Krisna, zikir itu sudah dinyanyikan oleh orang. Jadi lebih enak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Coba kemarin waktu kita di Monas dipasang oleh Arifin Ilham, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kayaknya
Macam datang tahap di hati kita. Tenang, jutaan manusia itu tak ada yang ribut. The power of zikir. Itu luar biasa. Jadi saya mengajak semua kita berzikirlah kepada Allah. Mau kok iramakan silahkan. Zikirnya boleh yang mana saja. Kalau saya ditanya orang, Salman kau zikirnya sering apa? Aku sholawat Nabi Pak Krisna. Kalau aku sholawat Nabi, kemana-mana sholawat Nabi. Sholawatnya macam-macam yang kubaca. Kadang-kadang menyanyi aku, kadang-kadang kubaca berzikir. Kadang-kadang ada yang ingin sekali saya amalkan sekarang ini. Dalailul khairat, istilahnya kami dulu di pesantren. Yang itu zikir semuanya sholawat kepada Rasulullah SAW. Pesan guru saya juga dari Mekah. Saya dianjurkan oleh guru saya dari Mekah, Pak Krisna. Salman, minimal kau 10.000 kali sholawat sama Nabi. Waduh. Ternyata ketika kita coba hanya beberapa kali sangat menenangkan jiwa. Saya ulangi sekali lagi ya. Sehat dalam Islam 2 Pak Krisna ya. Sehat jiwa, sehat raga. Kalau sehat jiwa, yaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyaklah kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu zikir ini akan bisa berdiri ketika orang yang sudah mengamalkannya sholat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kayak sebagian orang-orang yang mengaku tasawuf tapi bukan tasawuf, itu namanya tasawuf palsu. Ya. Dia katanya mengingat Allah tapi nggak perlu sholat. Tak betul itu. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan sholat, zikir tapi dia tidak sholat. Tak betul. Yang betul dia sholat 5 waktu berjamaah. Ya. Kalau bisa, ya kalau ada kesibukan, ya jangan sampai tinggal. Setidaknya itu ya, bukan setidaknya wajib jangan sampai tinggal. Tapi bagi umat Islam yang baik, ya harus sholat berjamaah di masjid. Saya juga lagi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa di masjid. Berusahalah kita maksimal. Karena saya di dalam hati saya Pak Krisna, kalau saya sholat di rumah, berarti saya ini julukannya Salman adalah laki-laki yang soleha. Itu. Jadi bapak-bapak yang merasa sholat di rumah, bapak adalah laki-laki yang soleha. Ya, saya Salman, kalau saya sholat di rumah, berarti saya laki-laki yang soleha. Padahal kalau kata Bang Haji Roma, apa? Hanya istri yang saleha. Berarti kita ini laki apa perempuan? Itu. Saya ulangi lagi, zikir yang barusan kita sampaikan menenangkan jiwa itu tadi haruslah diiringi dengan sholat 5 waktu sehari semalam tepat waktu. Bagaimana kita lihat ke Nabi Muhammad SAW? Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah berhenti lidahnya dari berzikir. Diriwayatkan Nabi itu mengucapkan istighfar minimal 100 kali sehari semalam. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW berdoa terus selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berhenti membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau sholat sudah pasti tepat waktu berjamaah di masjidnya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kakinya karena terlalu banyak rakaat tahajud yang dia laksanakan. Maka ketenangan jiwa Nabi kita Muhammad SAW sangat sempurna. Apapun masalah yang terjadi tidak pernah Nabi SAW stres. Apapun yang sedang menimpa Nabi Muhammad SAW selalu menghadapinya dengan tenang. Tidak pernah marah-marah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Setelah ketenangan jiwa memunculkan kesehatan raga yang luar biasa. Tetapi kalau mencontoh Nabi Muhammad SAW, ketenangan jiwa memunculkan kesehatan di raga, tetap harus ada disiplin yang kita amalkan. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita pola hidup sehat yang sangat luar biasa. Setidaknya ada di 3 poin atau 4 poin. Pertama, makan Rasulullah SAW, Pak Krisna. Pola makan Rasulullah SAW sangat sehat. Pak Krisna, Nabi punya disiplin makan yang luar biasa. Disiplin waktu dan disiplin tata cara makan. Manners. Table manners of the Prophet Muhammad SAW. Itu ya. Jadi waktunya Nabi SAW makan sangat disiplin. Table manners Rasulullah SAW sangat disiplin. Dan Nabi punya ilmu food combining yang luar biasa. Ada nggak orang bertanya, Nabi makan
menu makanan Rasulullah SAW. Saya pernah bincang-bincang dengan orang yang mengikuti program gizi. Dokternya itu mengasih pagi makan ini, sore makan ini, malam makan ini, minum hanya boleh ini. Itu ada dari orang kesehatan, dan saya ingin belajar itu tentang dari orang kesehatan. Nabi SAW punya food combining yang luar biasa, Bapak Krisna, Bapak Mirsa yang saya muliakan, serta pendengar yang saya muliakan. Punya Rasulullah SAW. Nabi itu tidak sembarangan makan. Contoh, bila ada beberapa menu di meja atau di hadapan Rasulullah SAW, maka Nabi sangat paham sekali mana dan mana yang boleh dimakan. Ini ada di buku kita ini, nanti kita coba bahas lebih detail. Saya ingin membuat mukaddimah dulu hari ini. Ya. Nabi SAW tahu sekali apa yang harus dimakan. Tata cara duduk Nabi saat makan sangat luar biasa. Waktu Nabi makan pun sangat luar biasa. Tapi dalam hal waktu, Nabi tidak bikin makan 3 kali sehari semalam. Konsep Nabi dalam hal waktu makan, dia akan makan sebelum lapar terasa dan berhenti sebelum kenyang terasa. Itu waktu yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi konsep perut Rasulullah SAW itu jangan sampai kosong dan jangan sampai terlalu penuh. Beda sekali dengan kita, makanya sakit terus kita. Karena kita makan pagi baru makan lagi siang, makan siang baru makan lagi malam. Dan Nabi Muhammad SAW sangat tidak menganjurkan kita makan malam. Rasulullah SAW selalu makan sebelum terbenam matahari. Disiplin waktu luar biasa dari Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW dalam food combining tadi yang kita jelaskan, kita nih makan karbohidrat semuanya. Nabi SAW mengajarkan ada yang harus kita makan, ada vitaminat, ada vitamin maksud saya, ada karbo, ada macam-macam kolaborasi makanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti kita bahas ya. Saya mau coba dulu sampai akhir kita berbicara secara global dulu ya, supaya nanti kita perhatian. Kita nih kalau makan, doyannya makan mie instan coba. Saya juga pernah terperanjat makan mie instan ya. Terjebak kita di situ. Tapi setelah kita pahami, ya janganlah kau itu aja kau makan ya itu ya. Kita harus kembali kepada makan-makan kita yang sehat-sehat ini. Aku pun aneh kita hidup urban ini, gaya urban ini menyesatkan umat, tapi umat tidak merasa disesatkan. Hidup gaya urban ini menyesatkan umat, tapi umat tidak merasa disesatkan. Oh, jenis makanan di mall luar biasa, penyakit semua, tapi orang tidak merasa itu dibuat sakit. Coba kadang-kadang orang umur baru 35 tahun pagi-pagi minum pel ini. Banyak kali pel kau yang kau minum. Kenapa begitu? Karena tidak pernah kita perhatikan makanan. Nabi sudah mengajarkan kita makanan. Sebenarnya kalau kita kembali Pak Krisna dan pemirsa pendengar ke opung-opung kita dulu pakai sebenarnya ilmu Rasulullah ini. Cuman kita yang sudah merasa agak keren ini, yang modern ini, yang sok-sok modern, dari laut mana modern kita ini datang, malah bikin penyakit. Makanan-makanan yang benar. Orang semua udah tahu ayam broiler itu, kalau sekilo ditimbang ayam broiler Pak Krisna, maka ada 2 kilo penyakit di dalamnya. Tapi dimakan juga sama kita. Enak. Ada pula, gimana ceritanya ayam sebulan udah penuh dagingnya, disuntik ini, dikasih vaksin ini, apa macam makanannya konsentrat, itu nggak tahu kita dibuat dari apa. Ini kemarin saya ketemu Pak Wafi yang sekarang beliau bergerak di beberapa unit usaha makanan, sampai dia cerita tentang beras pun harus sehat, ayam harus sehat, ini harus sehat, itu harus sehat. Saya pikir itu perspektif Rasulullah SAW, bukan perspektif siapa-siapa itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak suka memaksakan. Kita bukan hanya rekayasa ayam yang kita lakukan, rekayasa banyak kali yang kita lakukan, Pak Krisna dan pemirsa dan pendengar. Sampai apa ya aku bilang ya, banyak sekali lah. Telur ayam direkayasa, ayam direkayasa, daging direkayasa, musim buah-buahan direkayasa. Rakus sekali kita manusia ini. Akhirnya bikin apa? Bikin hancur kita semuanya. Kita juga akhirnya yang rugi. Sekarang belum umur berapa, sakit udah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya juga bukan orang yang pola hidupnya sehat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya seorang Salman yang ingin belajar juga sama dengan pemirsa dan pendengar. Ayo sama-sama kita belajar agar pola hidup kita sehat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimakan oleh Rasulullah SAW itu apa saja? Rasulullah itu sudah punya roti, beberapa jenis produk roti waktu itu Pak Krisna. Tetapi Nabi hanya makan roti gandum yang jenis syair. Nabi SAW punya beberapa hidangan kurma, tetapi Rasulullah SAW suka kurma ajwah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihidangkan daging ayam, tidak dimakan oleh Rasulullah SAW. Yang dimakan oleh Nabi SAW adalah kambing. Kambing yang dimakan oleh Nabi SAW pun tidak semua jenis daging kambing yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi punya kebiasaan macam-macam. Nabi sangat suka makan, selalu ada cuka, tentu dengan beberapa jenis makanan yang cocok dengan cuka. Dan Rasulullah SAW suka cuka anggur dan cuka korma. Sallallahu alaihi wasallam. Itu menu-menu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin boleh kita contoh nanti ya. Mari jaga makanan kita pemirsa dan pendengar. Masaklah kau di rumah. Saya mengajak semua orang masaklah di rumah. Hai para istri, di rumahlah kalian. Masak buat istri, buat suamimu. Masak yang sehat buat anak-anakmu. Beli sayuran yang baik. Pilih dengan baik. Beli daging ayam yang sehat. Beli daging sapi atau daging kambing yang sehat. Masak di rumah, masak dengan sehat. Itu ala Rasulullah SAW. Nabi bersama Bu Khadijah, bersama Ibu Aisyah, bersama Ibu Hafsah dan istri-istri yang lainnya. Masak dia di rumah, ditemaninya istrinya masak. Gitu Rasulullah SAW. Makan Rasulullah SAW di rumah, diolah oleh Rasulullah SAW di rumah. Kalau ada orang lain yang mengolah makanan kita, kadang-kadang kita tidak tentu apa yang dimasak orang itu. Mana tahu kita, yang penting enak di lidah. MSG-nya 2 kilo padahal makanannya cuma sekilo. Ini cerita bohongnya. Maksud aku saking parahnya kita itu gitu loh. Sementara makan di rumah sudah kurang kita terbiasanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya juga terjebak juga makan di luar apa macam. Sedang mengajaklah, kita ajak istri kita untuk masak, belanja, pilih sayur yang sehat. Nah itu makanan. Sekali lagi ya, saya ajak, jangan asal makan kita. Atau yang terutama yang pejuang-pejuang. Sini semua pejuang Rasil ini. Mulai dari Pak Paridnya, Pak Ihsannya, Ustadz Husainnya, Ustadz Heri Nurdinya, Pak Krisnanya, si Salmannya, Bang Ondi, Angkel Firman, Bang Andres Ruput, Bang Pak Piko. Semua kita pejuang-pejuang ini jaga kesehatan. Mohon maaf, jangan merokok. Iya. Karena rokok, kalau dia sebatang rokok itu 5 cm, maka penyakit yang di dalamnya 40 kilo. Saking banyaknya. Janganlah merokok. Pejuang-pejuang ini, saya tidak bilang haram. Nggak perlu haram baru kita tinggalkan. Ya, hati-hati ya. Jangan merokok. Kalau berat meninggalkan rokok itu, coba pikirkan. Betul nggak ya rokok ini sehat apa enggak? Aku dulu Pak Krisna perokok aku. Ya. Jadi dulu Pak Krisna ya. Kalau saya belajar masih di Mekah ini. Biasanya saya ditemani oleh salah satu rokok. Saya sebut saja mereknya nggak apa-apalah. Kadang-kadang Jisamsu, kadang-kadang Sampurna Mile. Dan saya bikin kopi. Kopinya nggak mau aku kopi-kopi yang sasetan. Harus kopi asli. Kopi dari Medan atau kita minta kirim dari kampung. Kopi. Pakai gula nggak? Kadang-kadang pakai gula, kadang-kadang nggak pakai gula, kadang-kadang pakai madu, kadang-kadang pakai susu. Tergantung mood pada waktu itu. Ini belum sehat nih pola hidup. Jadi mulai baca kita kan. Rokok dulu yang hidupkan, bukan buku dulu yang buka. Baru buka buku. Sirup lu kopi. Baru baca. Waduh. Itu Pak Krisna memang saking enaknya. Ini tahu aku perokok gimana. Saking enaknya kita ngerokok, ngopi, bil baca itu. Ini huruf macam goyang dia nampak. Jadi masuk kotak langsung Pak Krisna. Jadi waktu itu kalau ada orang yang larang aku ngerokok, karena kau nggak tahu enaknya rokok. Jadi itu huruf itu macam ngajak kita bergoyang dia. Pas kita muskan nih pas keluar hidung kita, Allah, itu huruf macam betul-betul masuk kotak kita Pak Krisna. Enak kali memang lama. Jadi tahu kali aku kalau orang merokok itu enak.
Tahu aku enaknya. Enak kali memang. Nah, itu ya. Tapi kalau coba dipikir-pikir balik, nah pikir itu harus 2 kali, jangan sekali mikir. Coba apa untungnya ngerokok ini? Gitu kan? Ternyata setelah kupikir-pikir akhirnya tahun berapa waktu itu? 2009 pada 2010 berhenti aku sudah. Alhamdulillah tidaklah merokok lagi kita sekarang. Nah, ya, tidak merokok. Perasaan aku awal-awal dulu memang waktu membaca tanpa rokok sulit kali, pengen rokok lagi kita. Tapi tahan lagi. Sekarang udah enggak, sama sekali enggak butuh saya rokok. Malah lebih luar biasa manfaat yang membaca tanpa rokok. Itu janganlah. Tapi bila berat, coba pikirkan. Saya tidak mau mengultimatum, menghukum orang yang merokok, saya pikir ya. Saya hanya mengajak perokok, pikirkanlah baik-baik. Kalau memang tetap harus merokok, it's your choice, and your choice has a consequence, kan gitu ya. Itu adalah pilihanmu, dan pilihanmu punya konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak jaga kesehatan kita. Jangan tertipu pula kita. Dulu aku Pak Krisna, kalau ada orang nasihati aku, opung-opung kami di kampung 80 tahun umurnya ngerokok. Kita bilang begitu. Sehat itu nggak pernah rumah sakit. Itulah. Jangan kau bikin an-nadir la hukmalah, yang jarang-jarang tidak bisa jadikan patokan kan. Saya dulu gitu Pak Krisna. Kalau ada orang bilang banyak penyakitnya rokok itu, banyak kali otak kau, gue bilang gitu. Opung-opung kami di kampung rokok nggak sakit-sakit tuh, 89 tahun umurnya kan. Saking degilnya hati saya dulu kalau nggak mau dilarang rokok. Dulu saya larang gitu ya. Tapi alhamdulillah karena kita berpikir baik-baik. Saya ulang lagi ya. Makan, kita baru bahas makan, tapi belum secara detail ya. Saya hanya global, nanti kita coba detailkan. Saya ingin masuk dulu yang kedua. Tadi disiplin makan Pak Krisna ya. Pola makan. Yang kedua pola minum. Rasulullah SAW juga punya Pak Krisna. Nabi minum itu luar biasa. Punya disiplin, punya menu. Nabi punya menu minuman air putih. Nabiz ini lebih kepada istilah kita zaman sekarang jus. Tapi kalau kita baca di kitab-kitab sejarah, nabiz itu rendaman air anggur atau kurma. Nabi biasa malam-malam dia taruh air di gelas, ditaruhlah kurma atau anggur. Nanti dimalamkan oleh Nabi, besok pagi diminum oleh Rasulullah SAW. Itu sekarang ada orang yang bikinnya lemon, macam-macam. Itu disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau ulama-ulama sekarang di waktu kita belajar di Mekah sering mengatakannya nabiz ini juga bisa diterjemahkan menjadi jus, ya. Boleh jus mangga, jus apa macam. Yang sehat, tapi jangan yang sasetan. Ini juga saya ngajak kita semua, jangan terlalu terbiasa kita minum yang sasetan-sasetan. Kalau iklannya pastilah dia bilang sehat. Nggak mungkin pula dia bilang iklannya nggak sehat. Bodoh kali dia kalau dibilang sehat. Iklannya kan. Tapi kalau kau percaya pula, bodoh kali kalau aku percaya, aku pikir gitu ya. Kalau aku bilang sama istriku, kalau mau minum jus, beli aja mangganya. Kita bikin di rumah. Nggak usah kalau beli sasetan-sasetan itu. Juga kita di Indonesia ini kulihat, udah berapa negara kita jalan-jalan, aku lihat memang agaknya Indonesia kita ini adalah negara terbanyak jenis macam minum sasetannya. Menurut aku tapi ya, boleh jadi aku salah. Banyak kali minuman sasetan-sasetannya. Dan aku waktu tinggal di Mekah, Pak Krisna, minuman sasetan itu seingat aku, kalau aku salah tak apa tegur aku nanti. Seingat aku tinggal di Mekah, minuman sasetan itu paling lama waktunya sebulan. Kalau susu jus di Mekah itu 4 hari selesai. Anehnya aku tengok di negara kita, Republik yang kita cinta ini, susu ada yang setahun kadaluarsanya. Dari mana ceritanya susu bisa tahan setahun? Kutanya dulu kita semua dulu. Tapi laku pula, ini anehnya. Penyakit laku. Bikin teh di Indonesia tuh ada banyak jenis teh sasetan. Bisa pula lama tahan teh. Aku coba di rumah Pak Krisna, teh yang normal, taruh teh pagi sampai besok pagi lagi, itu udah tak enak itu teh diminum. Udah basi ya? Udah basi. Jadi kenapa bisa tahan teh yang di saset-saset itu? Bertanya loh otak kita maunya. Kenapa bisa sehat dia? Kenapa bisa diminum? Kenapa bisa tetap enak? Tanyalah. Ini saya ingin mengajak kita pola hidup sehat semuanya seperti Rasulullah SAW. Nabi air putih, Nabi. Yang kedua, Nabi suka minum madu. Ya. Nabi suka minum madu. Itu saya ngajak kepada keluarga semua umat Islam yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW,
siapkan madu di rumah masing-masing. Ya, harus ada. Jadi pagi minum madu, sore minum madu kita. Jangan sampai nggak minum. Nabi selalu minum madu. Baru yang ketiga, yang keempat, Nabi itu suka minum susu. Ya, susunya biasanya susu kambing atau susu onta. Rasulullah SAW minum. Ya, sungguh sehat ya. Dan ini yang diminum oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah susu segar. Memang kalau kita di Jakarta ini bukan sulit ya, ada banyak penjual susu-susu segar, susu kambing etawa yang dijual oleh saudara-saudara kita peternak-peternak kambing. Ini yang harus kita konsumsi sebenarnya, bukan susu-susu kemasan yang sudah diolah. Ya, kurang sehatnya. Kalau cirinya saya kira gampang ya. Kalau dia sempat tahan sampai lama, kita harus sudah mulai berpikir apa yang dimasukkan supaya dia tahan lama. Kan gitu ya. Apa masih ada vitaminnya? Kalau cuma tulisannya di situ ada vitaminnya, diawasi oleh badan entah apa di negara kita ini bisa saja. Tapi cobalah kita berpikir lebih sehat dan lebih baik lagi. Macam mana caranya itu? Gitu kan? Maka saya mengajak minum juga dijaga. Saya ulang lagi ya, yang disukai oleh Nabi air putih. Justru kalau dipersentasekan, Nabi lebih banyak minum air putih daripada yang lain-lain. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga punya disiplin minum tata cara minum. Nabi tidak minum berdiri. Sementara kita tidak ada merasa salah dan dosa kalau minum berdiri. Nabi tidak minum sekaligus. Nabi itu kalau minum beberapa kali teguk. Itu ya. Itu beberapa disiplin Rasulullah SAW makan dan minum. Dan jangan lupa, Nabi baik makan ataupun minum, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim minimalnya. Baca Bismillah. Kalau kau baca Bismillah, berkah makanan itu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, waktu itu Nabi duduk makan bersama 6 orang sahabat, ya. Tiba-tiba gabung salah seorang orang Arab Badu, A'rabi ja'a. Datang seorang A'rabi, orang Arab Badu, gabung makan dengan Rasulullah SAW. Awalnya Nabi dan para sahabat-sahabat ini makan dengan tertib, baca Bismillah. Datang pula kawan ini makan tanpa tata tertib dan tidak baca Bismillah. Apa kata Nabi? Kalau seandainya semua kita makan dari awal sampai akhir dengan Bismillah, maka keberkahan makanan ini akan mencukupi kita semua. Tapi karena ada yang bergabung yang tidak membaca Bismillah, akhirnya keberkahan makanan ini kurang. Itu ya. Abu Ayyub Al-Ansari juga pernah bercerita, kami pernah makan bersama Rasulullah SAW. Awal-awalnya kelihatan makanan itu terasa berkah dan terasa luar biasa. Tiba-tiba di penghujung makan terasa kurang berkahnya. Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya tadi awal-awal saya makan terasa sangat berkah, kok tiba-tiba closing makanannya ini, akhirnya tutup makanan ini, kok tiba-tiba kurang enak dan kurang berkah rasanya? Nabi menjawab, di awal kita makan semua kita tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa orang yang gabung dengan kita makan tidak tanpa baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya keberkahan di akhir terasa kurang. Nah itu ya. Saya ulangi bahwa Nabi mengajarkan makan dan minum baca doa. Juga Nabi SAW mengajarkan makan itu ternyata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ardah pernah bercerita, ya Rasulullah, saya pernah baca di kitab-kitab Nasrani bahwa mereka sesudah makan cuci tangan. Nah, gitu ya. Bagaimana kita dalam Islam ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW diriwayatkan Imam At-Tirmizi? Kalau begitu kita umat Islam makan sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Nah itu ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkannya. Tadi kita bilang Nabi SAW minum selalu posisinya duduk. Nabi juga selalu kalau makan posisinya duduk. Bahkan ada beberapa posisi yang disukai Nabi kalau dia makan. Tapi Nabi tidak suka duduk bersila makan. Duduk bersila bersandar. Nabi tidak begitu suka makan begitu. Dan Nabi SAW suka makan di bawah. Ya, suka makan duduk lesehan. Nah itu ya Rasulullah SAW. Jadi
disiplin makan, pola minum. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan pola hidup sehat dengan disiplin tidur. Nah, kita umat Islam dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau tidur itu disiplin. Disiplinnya apa? Tidurlah engkau setelah selesai sholat Isya. Jangan begadang. Nah itu ya, setelah selesai sholat Isya baca Quran beberapa ayat, tidur. Dan dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau bangun tidur juga cepat. Jadi cepat tidurnya, cepat bangunnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Terbalik dengan kita. Kita kadang-kadang tidur jam 1, kadang-kadang tidur jam 2, bangunnya jam 11. Tak boleh kita begitu. Ya, kita contohlah hidup sehatnya Nabi ini. Ya, tidurnya Nabi juga dalam keadaan bersih, jangan dalam keadaan kotor. Ya, wudu dulu kalau Nabi. Wudu dulu Nabi kalau sebelum tidur. Ini juga sulit kita amalkan. Kadang-kadang lupa kita, bahkan sering lupa kita. Wudu sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, posisinya miring ke kanan menghadap Ka'bah. Ini juga sulit untuk kita amalkan. Nah itu ya. Bangun tidur, Nabi langsung baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu langsung tahajud. Nah, itu tidur ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kita juga olahraga, Pak Krisna ya. Bergerak tubuh kita. Tapi Nabi SAW mengajarkan beberapa olahraga yang luar biasa. Pertama, olahraga namanya sholat tahajud. Olahraga? Iya, olahraga itu Pak Krisna. Bangun tidur, sholat tahajud itu olahraga. Bayangkan luar biasa, kalau kita disiplinkan olahraga tahajud, kita tidak butuh biaya sama sekali Pak Krisna. Olahraga semuanya butuh biaya. Main bola butuh biaya, main badminton butuh biaya, sepeda butuh biaya, apalagi? Semua olahraga butuh biaya. Mahal-mahal kadang-kadang biayanya. Nabi mengetahui bahwa mahal itu tidak baik. Jadi Nabi ajarkan kita olahraga yang luar biasa. Bangun tidur, sholat kita dulu tahajud beberapa rakaat. Betul-betul nampak sisi olahraga yang dicontohkan oleh Nabi di tahajud. Kenapa? Kalau tahajud, Nabi itu SAW baca surahnya panjang, Pak Krisna. Jadi berdirinya lama. Boleh dibahas itu. Kenapa Nabi berdiri lama setelah bangun tidur? Sayangnya aku ini tidak ahli gizi, tidak ahli kesehatan. Kalau aku punya disiplin ilmu kedokteran akan kubahas ini. Kenapa Nabi setelah bangun tidur berdiri dia lama? Sholat tahajud. Aisyah bercerita, Nabi kalau sholat tahajud setelah bangun tidur itu yang dia baca surah Al-Baqarah sampai akhir. Kadang-kadang sampai surah Ali Imran sampai akhir. 2 surah panjang ini dibaca Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW ruku di sholat tahajud, lama Rasulullah rukunya. Rasulullah SAW sujud di sholat tahajud, lama Rasulullah sujudnya. Ini semuanya kata para ulama yang ahli kesehatan mengakibatkan kesehatan yang sempurna untuk Rasulullah SAW. Itu olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Yang pertama, sholat tahajud. Ya, baru dan sholat yang lainnya lah pula, ya kan? Tahajud, duha, 5 waktu, rawatib. Ini sebenarnya olahraga sekaligus jiwa. Nah itu ya. Kemudian Nabi juga menganjurkan olahraga-olahraga lain. Contohnya apa? Memanah, Gulat, naik kuda, gulat, ya, berenang. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Memanah, mengajarkan kita fokus, sehat. Gulat, bergerak semua badan. Ini kalau diamalkan akan sangat luar biasa sehatnya kita umat Islam. Saya berani jamin kalau Bapak Ibu coba ikuti ini, disiplin makan, disiplin minum, disiplin tidur, olahraga seperti Rasulullah, insya Allah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga mengajak, saya mengajak ini bukan mengatakan saya sudah mengamalkan ini sempurna, enggak. Saya juga sedang berusaha mengamalkannya. Saya juga sedang berusaha mencontoh Nabi dalam hal ini. Karena saya sedang berusaha, saya mengajak kita semua berusaha mencontoh Rasulullah SAW dalam hal ini. Nah, kalau kita sehat, insya Allah
cara berpikir kita akan sehat. Kalau cara berpikir kita sehat, insya Allah cara menghadapi hidup kita juga akan baik. Cara kita mencari rezeki juga akan baik. Cara kita bersosialisasi juga akan baik. Waktu kita banyak yang bisa kita gunakan. Nah itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan bisa sama-sama kita amalkan. Ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita serahkan kembali ke Bapak Haji Krisna. Bersilakan. Baik, alhamdulillah. Iwan Nawat telah kita dengarkan tadi uraian Ustaz Salman mengenai sehat tanpa biaya ala Rasul. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kami tunggu.